Sejumlah pemain muda dipuji-puji pada awal karirnya disebut-sebut sebagai bintang masa depan sebelum akhirnya redup sebelum waktunya. Contoh terakhir adalah Dele Alli, pemain yang pada tahun 2014 saat usianya 18 tahun pernah disesali oleh pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, mengapa sampai lolos dari pantauan pemandu bakat. Tetapi jika dia melihat Dele Alli sekarang, mungkin penyesalannya akan hilang. Kontrak sang pemain di Besiktas sebagai pemain pinjaman dari Everton diputus setelah hanya 13 pertandingan bersama klub Liga Turki itu. Dele Alli pernah disebut sebagai pemain Inggris masa depan. Harapan begitu besar saat Dele Alli direkrut Tottenham Hotspur dari MK Dons pada tahun 2015. Pada laga debutnya bersama Spurs, dia dikenal karena kemampuannya untuk menerima bola, memantulkannya ke atas Mile Jedinak, pemain Crystal Palace sebelum merobek jala gawang Wayne Hennessy. Dengan segera, julukan gelandang menjanjikan Inggris berikutnya segera disematkan pada namanya. Hal itu terjadi karena Dele Alli muncul bersamaan dengan pensiunnya Frank Lampard dan Steven Gerrard. Pada tahun yang sama, 2016, dia dianugerahi penghargaan pemain muda terbaik PFA, yaitu Asosiasi Para Pemain Sepak Bola Profesional, atau dengan kata lain dia dipilih oleh rekan-rekannya sendiri. Jose Mourinho awal kehancuran karir Dele Alli. Mourinho datang pada 2019 pertengahan usai pemecatan Mauricio Pochettino. Itu sekaligus menandai awal kehancuran karir sang pemain. Kata-kata tajam dari sang pelatih Portugal terekam jelas dalam serial dokumenter All or Nothing yang merekam keseharian Tottenham Hotspur. Saya perhatikan Anda mengalami masa-masa bagus dan masa-masa jelek, kata Mourinho kepada Dele. Ada perbedaan besar nasib para pemain yang menjaga konsistensinya dan pemain yang cuma bagus saat-saat tertentu saja. Dan itulah yang membuat perbedaan antara pemain yang sangat-sangat hebat dan pemain yang cuma memiliki potensi besar. Waktu akan berlalu dan suatu hari Anda akan menyesalinya. Jika kamu tidak mencapai apa yang menurutku sangat mungkin Anda capai. Sekarang 4 tahun kemudian, kata-kata pahit dari Mourinho terlihat benar. Namun Dele Alli bukan satu-satunya pemain yang menderita nasib buruk saat usianya memasuki umur produktif. Joe Cole, salah satu dari pemain paling menarik perhatian yang muncul dari Akademi West Ham pada akhir 1990-an. Performa Joe Cole untuk The Hammers membuatnya direkrut oleh Chelsea pada tahun 2003. Segera setelah itu menyusul 56 penampilan bersama timnas Inggris dan 3 gelar liga, tetapi pada tahun 2010 karirnya sudah mulai melambat meskipun baru memasuki 28 tahun. Transfer gratis ke Liverpool seolah-olah menjanjikan sebelum periode-periode singkat dengan Lille, West Ham, dan Aston Villa gagal menghidupkan kembali karir sang gelandang tersebut. Joe Cole memainkan sisa karirnya dengan tim divisi ketiga Coventry City dan satu klub kurang terkenal di Amerika sebelum dia pensiun pada 2018. Oscar direkrut oleh Chelsea saat usianya masih 20 tahun pada musim panas 2012, Oscar tiba di Inggris sebagai seorang talenta muda yang menjanjikan setelah membintangi tim nasional Brasil di Olimpiade. Oscar kemudian tampil lebih dari 200 kali bagi The Blues, mencetak 38 gol dan mencatatkan 37 assist untuk klub London itu, guna memberi Chelsea 2 gelar Liga dan 1 trofi Liga Eropa. Namun setelah hanya 5 tahun di Liga Inggris, Oscar kemudian meninggalkan sepak bola Eropa dan menuju ke China Super League pada usianya yang 25 tahun. Meskipun dia telah memenangkan gelar liga di China dan menjadi kapten Shanghai Port, mungkin Oscar akan mendapatkan lebih banyak trofi jika dia bertahan di Eropa lebih lama dengan pemain Brasil itu masih berusia 30 tahun. Adrian Mutu, lagi-lagi bekas pemain Chelsea. Striker Rumania, Adrian Mutu, pindah ke Stamford Bridge dari Parma pada Agustus 2003 dengan ongkos transfer berkisar 350 miliar rupiah. Fans The Blues sangat antusias menyambut kedatangan Mutu setelah penampilan impresifnya saat mencetak gol di Liga Italia. Dan dia tidak membuang waktu untuk melanjutkan performa tersebut di Premier League
mencetak 4 gol dalam 3 penampilan pertamanya. Tetapi dengan cepat itu hanya menjadi kenangan karena Mutu kemudian hanya menambahkan 6 gol lagi dalam 35 penampilan berikutnya bersama Chelsea. Karirnya di klub London Biru kemudian berakhir setelah dia dinyatakan positif menggunakan kokain pada September 2004 dan kontraknya diputus oleh klub. Michael Johnson, gonta-ganti akademi muda di Leeds United, Feyenoord, dan Everton, Michael Johnson berhasil menembus tim utama Manchester City pada tahun 2006 saat usianya masih 18 tahun. Dia tampil mengesankan dengan seragam City dan digadang-gadang akan menjadi bintang Inggris berikutnya oleh Sven-Göran Eriksson ketika dia mengambil alih posisi manajer City pada 2007. Namun Michael Johnson mengalami 2 musim penuh cedera, absen sepanjang musim 2008-2009 akibat cedera pangkal paha, sebelum istirahat 6 bulan lagi setelah lututnya juga ikut cedera. Setelah berjuang dengan cedera dan kesehatan mentalnya sendiri, Johnson akhirnya pensiun dari sepak bola pada tahun 2013 saat usianya 24 tahun, usai hanya membuat 54 penampilan senior bagi klub. Rafael Morrison, yang satu ini bukan karena cedera atau performa buruk. Rafael Morrison hanya bisa menyalahkan sikapnya sendiri seolah-olah dia kebal hukum. Pemenang Piala Remaja FA bersama Manchester United, Morrison pernah dipandang sebagai salah satu talenta klub paling menjanjikan saat usianya masih remaja. Namun kurang dari 1 tahun kemudian dia dijual oleh Red Devils ke West Ham di mana dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Sebelum memulai karir berpindah-pindah 12 klub dalam 10 tahun, termasuk 3 masa pinjaman saat masih berada di West Ham, yang membentang di Italia, Meksiko, Swedia, Belanda, dan Amerika Serikat. Menggambarkan Morrison dalam autobiografinya pada tahun 2015, Sir Alex Ferguson mengatakan dia memiliki bakat alami, sama seperti semua pemain muda manapun yang pernah kami rekrut, tetapi terus mendapat masalah. Sangat menyakitkan untuk menjualnya. Seharusnya dia bisa menjadi pemain yang fantastis. Tetapi selama bertahun-tahun masalah di luar lapangan terus bertambah dan kami tidak punya pilihan selain menjualnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.